zaman kan selalu berubah ya. Iya. Zaman dulu nikah banyak. Oke. Zaman sekarang satu. Ya, artinya tuh ada pergeseran zaman dan kita tidak bisa bantah itu. Oke. Pak Ustadz juga harus tahu satu hal bahwa ketika kita zaman sekarang banyak terjadi perceraian karena wanitanya cukup terpojokkan dan terzolimin. Oh, oke, maaf. Ini kejadian nyata dan banyak sekali, aku yakin banyak sekali. Wanitanya pintar, cerdas, sekolahnya bagus, kerjanya juga bagus banget. Berhenti bekerja karena menikah. Disuruh suami. Suaminya agamis banget, ya kan? Agamis banget dan diikut. Beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, si suaminya selingkuh. Dan wanitanya nggak bisa ngapa-ngapain karena tidak punya kekuatan apapun. Dalam Islam suami selingkuh diapain? Wah, aku nggak tahu. Cambuk ya, potong. Suami selingkuh kalau terbukti ada saksi 4 orang melihat, kan dirajam. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Jadi maksudku, perlindungannya terhadap perempuan itu paripurna. Cuman sayang tidak diamalkan aja. Masalahnya nggak diamalkan. Nah itu. Pertanyaannya itu kayak gini Pak Ustadz. Si wanita ini kan menjadi tidak berdaya. Di satu sisi dia tidak cantik lagi. Di satu sisi dia sudah tua. Di satu sisi dia kecerdasan sudah pasti gak sepintar pada waktu masih muda kemarin. Karir juga, pekerjaan juga gak mudah pasti dapat pekerjaan. Karena dia sudah berhenti kerja lama kan. Betul. Akhirnya dia cuma menerima dari suami, gak punya kemampuan apapun. Akhirnya inilah yang terjadi kadang-kadang itu wanita dizolimi di sini. Dia harus karena diadvokasi. tidak ada kesetaraan. Namanya setara itu kan harus sama-sama nih. Sama-sama pegang kartu nih. Iya kan? Ini satunya nggak pegang kartu apapun. Sehingga akhirnya cenderung memaafkan, cenderung tersiksa. Dan akhirnya waktu ditinggalkan nggak punya perlawanan si istrinya. Itu terjadi hanya di Islam atau di agama? Semua. Saya nggak ngomong ini. Saya berbicara artinya pada zaman sekarang. Aku mau objektif bahwa Islam punya aturan tentang itu misalnya. Misalnya, Nabi Muhammad itu nggak punya rumah. Karena semua rumah itu rumah istrinya. Sampai di satu negara Islam, itu aturannya suami dan istri menikah, rumah itu atas nama istri. Itu ada? Ada. So, ketika suami misalnya mau sewenang-wenang, aku ceraikan kamu, silakan pergi. Nggak bisa dong, siapa nih yang punya rumah nih siapa? Tapi itu ada dicatat ya, Mbak? Berarti kalau misalnya kita sudah menikah, aset itu dikasih ke istri. Seharusnya. Tuntunan agamanya begitu. Cuman, tuntunan agamanya seperti itu? Apakah kita lakukan? Berarti tidak dimuliakan ya tetap itu wanita. Masalahnya. Karena prakteknya yang kurang ya. Kita nggak bisa menyebut ini rumah Nabi, itu nggak bisa. Ini rumah Aisyah yang sekarang menjadi kuburan beliau itu rumah Aisyah bukan rumah Nabi. Di seberangnya ada rumah Hafsah. Itu semua rumah istri-istri beliau.